Pernah nggak sih kamu berdiri di pinggir pantai terus lihat ombak yang gede banget datang dan kepikiran, tunggu dulu, ini kan cuma air, kok tenaganya bisa sekuat ini ya? Iya kan? Rasanya nggak masuk akal kalau cuma hembusan angin bisa bikin kekuatan sebesar itu? Betul. Nah, catatan yang kita punya ini bilang jawabannya ternyata lebih dari sekedar angin mendorong air. Katanya ombak itu pada dasarnya adalah energi. Tepat sekali. Itu miskonsepsi paling umum. Orang bayangin angin itu kayak tangan raksasa yang nyodorin air ke pantai. Iya, persis. Padahal kenyataannya jauh lebih elegan. Ombak itu bukan air yang pindah dari tengah laut. Itu energi murni yang lagi ibaratnya numpang lewat di dalam air. Dan ya, sumbernya memang angin. Oke, ini yang bikin saya penasaran. Kalau bukan didorong, terus gimana caranya? Di catatan ini disebut ada transfer energi melalui gesekan. Gini, coba bayangin deh, waktu angin bertiup di atas permukaan laut yang tenang, dia itu nggak mendorong, tapi lebih seperti mencengkeram atau menggesek lapisan air paling atas. Oh, oke. Jadi ada friksi gitu ya? Betul, gesekan inilah yang bikin airnya bergetar, menciptakan riak-riak yang super kecil, hampir nggak kelihatan malah. Nah, riak-riak inilah bibit dari setiap ombak. Tunggu. Jadi ombak setinggi gedung yang buat selancar itu awalnya cuma dari riak-riak kecil. Kok bisa? Gimana caranya tumbuh jadi sebesar itu? Nah, disitulah keajaibannya. Proses akumulasi. Bayangin kamu lagi dorong ayunan. Satu dorongan kecil kan nggak ada artinya. Iya, nggak akan gerak jauh. Tapi kalau kamu dorong terus dengan ritme yang pas, energinya kan numpuk. Ayunannya makin tinggi. Lautan itu persis kayak gitu. Setiap riak kecil menangkap sedikit lebih banyak angin, jadi sedikit lebih besar, terus menangkap lebih banyak lagi. Tuh hembusan angin kencang sesaat? Tepat. Kekuatan angin itu penting, tapi ada dua faktor lain yang sering kita lupakan. Pertama, durasi. Seberapa lama angin itu bertiup konsisten di satu area. Masuk akal? Kedua, dan ini kuncinya, adalah fetch. Fetch. Apa itu? Itu istilah untuk jarak tempuh angin di atas lautan tanpa ada hambatan sama sekali. Anggap aja angin itu pelari sprint. Kalau lintasannya cuma pendek, ya kecepatannya terbatas. Oke, aku ngerti. Tapi kalau kamu kasih dia lintasan lurus ribuan kilometer, misalnya di tengah Samudra Pasifik, dia punya waktu dan ruang buat terus-terusan transfer energinya ke air. Makanya ombak di Hawaii bisa raksasa. Energinya itu dikumpulin dari badai yang lokasinya ribuan kilometer dari sana. Wow, jadi ombak yang kita lihat hari ini bisa jadi hantu dari badai yang terjadi seminggu lalu di belahan dunia lain? Bisa dibilang begitu, energi yang melakukan perjalanan jauh. Nah, ini ada satu lagi di catatan, soal gaya tarik bulan dan matahari. Ini sering banget ketukar sama ombak biasa. Padahal mekanismenya beda total ya. Beda banget. Dan ini penting untuk dipahami. Gravitasi bulan dan matahari itu memang luar biasa kuat. Tapi efeknya itu ke pasang surut atau tide. Bukan ombak yang pecah di pantai itu? Bukan. Coba bayangkan, seluruh massa samudra di planet ini kayak bernafas. Naik turun secara perlahan dalam satu siklus harian. Itu pergerakan seluruh badan air. Sangat masif dan pelan. Oke. Sementara ombak angin yang kita bahas ini cuma gangguan energi di permukaannya aja. Jadi, yang satu itu napas dalam dari lautan. Yang satu lagi cuma riak di kulitnya. Gambaran yang sangat jelas. Jadi kesimpulannya, setiap ombak yang pecah di pantai itu pada dasarnya adalah paket energi dari angin yang udah jalan jauh banget. Betul. Sebuah perjalanan energi yang luar biasa. Hanya untuk melepaskan sisa tenaganya di kaki kita. Luar biasa. Nah, itu membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Setelah kita paham kalau setiap ombak itu adalah energi yang tersimpan, coba pikirkan ini. Jika lautan bisa berfungsi seperti baterai raksasa yang terus-menerus menyimpan dan melepaskan energi kinetik dari angin, kekuatan fundamental apa lagi ya yang mungkin sedang bekerja di kedalamannya, yang sampai sekarang belum sepenuhnya kita sadari?